Ya, di pemberitaan di media sosial lagi viral. Ada ustadz katanya, ya mubalik katanya, yang merendahkan tukang asong bukan. Sedang ngaji, ceramah, tapi jauh dari etika, jauh dari adab yang semestinya menunjukkan ada podium itu adalah podium ceramah atau khutbah itu podium yang mulia, yang terhormat. Jangan direndahkan dengan perilaku kita sendiri. Memang kalau sudah kebiasaan mengolok-olok orang, lupa di mana aja mengolok-olok orang, lupa lagi ceramah, memberikan nasihat, ilmu agama, saking terbiasa mengolok-olok orang di hatinya, itu tanpa disadari jatuh mengolok-olok orang lain. Jadi rame ya di media sosial. Apa persoalannya? Tidak belajar tasawuf, tidak belajar etika, tidak belajar akhlak. Makanya salah satu faktornya itu pendidikan semenjak kecil. Nih di pesantren-pesantren, khususnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau lahir anak kiai disebut apa manggilnya? Gus, Gus gitu. Kalau di Garut apa namanya anak kiai itu? Aceng. Ada namanya Aceng di sini? Oh, Ustadz Aceng. Kalau di Sukabumi dulu apa pesantren di Cianjur, anak kiai dipanggilnya apa? Aang. Ada Aang namanya di sini? Ada juga. Secara psikologis, pemanggilan-pemanggilan istimewa itu sebetulnya menimbulkan dampak akhlak yang buruk. Bahkan kalau Gus tidak belajar, ya, tidak boleh diapa-apa. Kalau Gusnya nakal, jangan dimarahin. Itu dalam ilmu pendidikan salah itu. Dan itu sudah membangun kasta namanya. Kasta seperti dalam agama Hindu ada Brahmana, ya, kasta tertinggi, kasta menengah, kasta terendah. Anak kiai itu Gus, terhormat. Nakal pun jangan diapa-apain. Akhirnya apa yang terjadi? Mentalnya itu jadi lemah, disanjung-sanjung. Jadi mentalnya kolokan. Apa kolokan itu? Manja. Dipanggil-panggil Gus, diistimewakan, salah pun tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dihukum. Itu menjadi mental yang lemah, manja. Maka alhamdulillah di pesantren Indonesia nggak ada gus-gusan, nggak ada aceng-acengan, nggak ada aang-aangan, nggak ada iing-iingan juga. Mana anak bapak nih yang pesantren, angkat tangan mana? Salah anak bapak, hukum sesuai dengan aturannya. Ya. Jangan dianak emaskan, jangan dapat keistimewaan. Itu akan mempengaruhi psikologis anak. Nanti kalau dibilang Gus, kalau sudah jadi kiai boleh sebut Gus. Ini baru lahir, Bib, Habib, dihormat-hormat, disanjung-sanjung. Nanti bilang Habibnya udah jadi ulama besar, ulama zohir batin, berakhlak mulia, boleh disebut Habib, boleh disebut Gus. Ya, jangan merasa bangga dengan keturunan. Ulang lagi nih, etika soalnya. Jangan bangga dengan keturunan. Kita semua mulia, keturunan Nabi semua. Betul nggak? Nabi siapa? Nabi Adam. Dimuliakan manusia yang berbeda-beda sukunya, rasnya, bangsanya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah muliakan anak Adam. Jadi itu pendidikan yang keliru. Akhirnya anaknya malas belajar, nggak disiplin. Nah, kembali kepada adab ini. Ya, kalau terbiasa tidak beradab, lupa, bahkan sedang ceramah pun nggak beradab.
Kalau sekarang ustadznya mubaliknya kata-katanya sombong, kata-katanya angkuh, kata-katanya merendahkan orang lain, kata-katanya jorok, kata-katanya tidak beretika. Bagaimana muridnya? Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau mubaliknya, ustadznya kata-katanya kotor, jorok, takabur, sombong, bagaimana dengan mustaminya, muridnya? Nah, kembali karena tidak belajar satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf, sehingga tasawuf disebut ilmu adab, ilmu etika, tata krama. Betapa pentingnya. Kata para ulama, al-adabu muqaddamun alal ilmi. Adab, etika lebih prioritas, lebih utama ketimbang ilmu. Kalau mengedepankan ilmu, merendahkan adab seperti setan, seperti iblis. Iblis pinter nggak? Pinter. Dulu dosennya malaikat. Iblis itu dulu namanya Azazil. Posisinya dosen para malaikat. Kalau dosen pinter? Pinter, tapi tidak beradab.